Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin lagi terkait meme coin dan pembaruan market hari ini. Ada berita terbaru apa hari ini teman-teman? Kita akan langsung bahas ya. Tapi sebelumnya di sini kita ngeliat dulu kondisi market saat ini. Hari ini kondisi market lumayan bagus ya teman-teman, kinerjanya cukup bagus dibandingkan hari kemarin. Dan kalau kita ngeliat kondisi global crypto market cap saat ini meningkat di 2,78% dan juga total volume marketnya yang meningkat di 23,35%. Dan kalau kita ngelihat Fear and Greed Index-nya di sini meningkat ya teman-teman, meningkat 5 poin dari 35 ke 40 sekarang. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin sekarang ada peningkatan ya teman-teman selama satu hari terakhir ini di 1,8% dan harganya sekarang menuju ke $98.000. Dan juga kemudian Ethereum meningkat di 4,83% ya selama satu hari terakhir ini, harga jualnya di 2.700-an dolar. Dan rata-rata kita ngeliat kondisi market cukup bagus ya. Sebagian besar aset-aset sepertinya meningkat ya teman-teman. Begitupun dengan meme coin. Di sini kalau kita ngeliat meme coin rata-rata juga meningkat selama satu hari terakhir. Dan kinerjanya cukup bagus teman-teman dari meme coin. Seperti kalau kita ngeliat Dogecoin naiknya di 4,5%, kemudian Shiba Inu di 7,4%, PP di 6%, kemudian Official Trump hampir 1%, dan kemudian diikuti oleh Bong yang meningkat di 3,22%. Dengan peningkatan yang cukup signifikan ini selama satu hari terakhir, ini membuat tren satu minggunya juga positif ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk kondisi market saat ini. Dan ada apa sih dibalik kenaikan market saat ini? Di sini yang pertama teman-teman, saya pengen ngebahas kenapa kondisi market cukup bagus selama satu hari terakhir ini. Ini masih lanjutan dari berita yang kemarin ya. Hari ini sampai tanggal 15 nanti ya teman-teman. Anyway, itu ada pertemuan antara The Fed dan Kongres ya, atau dengan DPR di Amerika sana. Jadi di Kongres tersebut itu membahas terkait perkembangan ekonomi di Amerika sana ya, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Dan kalau kita ngelihat ya, semenjak jalannya Kongres di kemarin ya, di hari pertama ini sepertinya ada titik terang ya, inflasi Amerika meningkat dan perkuat The Fed untuk pangkas suku bunga acuan sebesar 1 kali. Nah, ini merupakan berita yang cukup bagus ya teman-teman, terutama bagi para investor kripto. Karena dengan dipotongnya suku bunga ini otomatis akan menjadi peluang yang bagus untuk environment cryptocurrency. Dan inti dari sini ya teman-teman, kalau kita ngelihat ya, untuk inflasi di sini cenderung memang lebih tinggi daripada Januari. Tapi kalau dilihat secara total berdasarkan data ya teman-teman, di sini laporan dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika ya menjadi bukti lebih lanjut bahwa perkembangan inflasi setidaknya terhenti. Jika tidak dalam bahaya, ini akan berbalik arah dan dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang solid. Hal ini mungkin akan membuat The Fed menahan diri di masa mendatang. Dan lebih lanjut di sini ya teman-teman, para pembuat kebijakan juga sedang menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan Trump, terutama tentang tarif impor ya, yang telah menyebabkan ekspektasi inflasi konsumen meningkat. Ya tapi kondisinya ya, menurut kabarnya sekarang ini untuk ketegangan antara Amerika dan juga Cina ini sedang mereda ya teman-teman, terkait tarif impor yang diberlakukan Trump ini. Jadi tidak terlalu bersih tegang seperti waktu hari pertama Donald Trump mengeluarkan pernyataan tersebut. Dan kalau kita ngelihat lebih lanjut di sini, ini ada kutipan dari Sarah House ya teman-teman, seorang ekonom senior di Wells Fargo & Co. Di sini dia melihat ya teman-teman, kita melihat ketakutan di seluruh lini, baik kalian melihat energi, makanan dalam komponen inti. Jadi saya pikir ini menunjukkan lingkungan harga yang masih tetap sulit sejauh menyangkut The Fed. Dan kalau kita ngelihat selanjutnya, di sini S&P 500 turun ya teman-teman, sedangkan imbal hasil treasury dan dolar melonjak. Swap suku bunga menunjukkan para pedagang hanya memperkirakan satu penurunan suku bunga The Fed sebesar 1/4 poin tahun ini. Yaitu pun menjadi kabar yang bagus ya teman-teman, walaupun cuma diperkirakan akan diturunkan sebesar 1 kali, tapi ini bisa menjadi titik terang terutama untuk cryptocurrency. Dan di sini Jerome Powell sendiri ya teman-teman, di mana Jerome Powell ini adalah ketua dari The Fed, dia mengatakan ya bahwa Amerika ini sudah semakin dekat, tapi belum sampai pada tingkat inflasi. Dan juga dengan pernyataan Trump ya, yang meminta kembali suku bunga lebih rendah, dan kemudian menyatakan angka inflasi tersebut disebabkan oleh pendahulunya yaitu Presiden Joe Biden. Nah itu ya intinya teman-teman, update dari hasil Kongres yang kemarin, tapi ini belum final karena nanti hari Jumat baru selesai ya teman-teman, karena untuk rapatnya sendiri akan selama 3 hari berlangsung sampai hari Jumat besok. Kira-kira seperti itu ya. Ini membuat titik terang di dunia kripto tentu saja, dan hasil sementara Kongres ini membuat titik terang pada dunia kripto ya teman-teman. Itulah makanya kenapa kondisi market meningkat untuk saat ini.
Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan di sini selanjutnya saya mau ngabarin lagi ya terkait PP teman-teman. Di sini ada berita bagus juga dari PP. PP Coin ini diprediksikan akan mencapai 5 sen di tahun 2025 karena meningkatnya akumulasi paus. Dan kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, PP Coin menunjukkan ketahanan meskipun harga bulanannya turun di 29% dengan dua dompet paus yang signifikan membeli total 480,4 miliar token atau senilai 8,7 juta dolar. Dan kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah PP bisa mencapai 0,05 dolar pada tahun 2025? Akumulasi paus menunjukkan potensi terobosan. Di sini kalau kita ngelihat ada analisa ya teman-teman, tapi yang mau disorot di sini adalah seorang investor besar ya atau paus teman-teman yang baru-baru ini menarik 280 miliar token PP atau senilai 5 juta dolar dari Binance. Dan sementara itu ada paus yang lain juga ya teman-teman, dia memperoleh 200,4 miliar PP atau seharga 3,72 juta dolar. Yang membuat ini menarik adalah investor ini sebelumnya telah kehilangan 1,45 juta dolar pada PP, tetapi sekarang telah kembali memasuki pasar. Jadi ini dia mau akumulasi ya teman-teman. Kalau kita ngeliat dari polanya, dia pernah loss sebanyak hampir 1,5 juta dolar ya. Tapi di sini dia masuk lagi kenapa ya? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, dia pengen take profit yang lebih besar lagi. Dan oleh karena pembelian besar ini ya teman-teman selama 24 jam terakhir ini yang membuat harga PP meningkat. Ini membuat optimisme dan juga sentimen semakin positif ya teman-teman, sehingga banyak yang berharap bahwa PP akan segera akumulasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua pantau terus, terutama buat para PP holders, pantau terus pergerakannya teman-teman, karena banyak banget yang ngincar PP ini ya untuk mengambil keuntungan. Jadi kalian harus jeli pantau pergerakan PP setiap harinya. Mungkin kira-kira seperti itu ya terkait PP teman-teman. Dan saya rasa juga itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup videonya, saya mau disclaimer untuk kalian semua. Di dalam video ini saya tidak mengajak kalian untuk membeli ataupun berinvestasi. Segala sesuatu yang saya sampaikan sifatnya hanya informasi. Jadi buat kalian semua yang paling terpenting adalah do your own research atau kalian melakukan riset mandiri agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu. Anyway, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.